Halo Kesatria Pangan. Kalian pernah dengar nggak sih tentang stigma menurunnya minat generasi muda di bidang pertanian? Kira-kira apa ya alasannya? Nah, teman-teman tahu nggak sih ada banyak sekali stigma yang beredar sehingga generasi muda kehilangan minat di bidang teknologi pertanian. Maka dari itu digalakan banyak inovasi dan terobosan baru supaya generasi muda lebih tertarik nih sama bidang teknologi pertanian. Salah satu inovasi di bidang teknologi pertanian yang diinisiasikan oleh dosen Fakultas Teknologi Pertanian adalah produk kedelai lokal alami non-rekayasa genetik yang dikenal dengan ATMP. Terdapat banyak produk yang telah dihasilkan di ATMP loh setiap pangan, contohnya seperti brownies tempe, tempe instan, cookies tempe, dan tempe bacem dalam kaleng. Nah, daripada Kesatria Pangan penasaran nih, yuk kita dengarkan penjelasan lebih langsung dari pemilik ATMP itu sendiri, yaitu Bapak Atris Suyanto Hadi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Atris Suyanto Hadi, sering dipanggil Pak Atris. Saya dari staf dosen di Fakultas Teknologi Pertanian, jurusannya Departemen Teknologi Industri Pertanian. Ya, coordination saya merasakan ini sangat penting sekali bagi pengembangan pertanian dan teknologi yang ada di negara kita. Dalam hal cultivation itu menitik beratkan bagaimana sektor teknologi diaplikasikan untuk bidang budidaya pertanian yang lebih mengarah ke on-farm. Sementara pada aspek innovation itu memunculkan produk dari hilirisasi di sektor agro, seperti Bapak Ibu saksikan di sini, ini produk hilirisasi dari innovation yang muncul dari produk budidaya kedelai dan hasil panennya. Ternyata produk pangan dari innovation yang dihasilkan sangat representatif dan meningkatkan nilai ekonomi inklusif yang cukup bagus. Sementara dari sisi nation itu akan membawa produk kedelai yang ditanam oleh petani menuju ke kemandirian pangan yang sifatnya ditumbuhkan dari daerah sampai ke tingkat nasional. Kemandirian pangan nasional ini menjadi jantungnya negara kita untuk semakin berdikari di dalam pangan, bukan lagi menjadi negara import pangan. Ya, Departemen di Fakultas Teknologi Pertanian sangat relevan di dalam mengembangkan cultivation. Aspek di komoditi kedelai ini supporting dari peralatan teknologi yang dimunculkan mulai dari smart farming yang dihasilkan untuk SAE kedelai, didukung dari Departemen Teknologi Pertanian dan Biosistem. Kemudian inovasi dari produk kedelai menjadikan sistem agroindustri tempe sehat, ATMP yang kami namakan begitu. Ini memunculkan produk inovasi dari ini ada produk tempe yang kita kalengkan, kemudian tempe yang kita bikin abon cabai, kemudian satu juga untuk tempe chip yang menghasilkan nilai kerenyahan yang cukup bagus, kemudian ada cookies tempe yang semuanya dihasilkan dari kedelai lokal di tingkat petani. Dan saya kira Departemen dari Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian sangat mensupport dari aspek pengolahan untuk memunculkan inovasi-inovasi produk pangan yang tujuannya adalah meningkatkan nilai ekonomi inklusif mencapai 200% dari komoditi hasil panen. Saya kira ini sangat mendorong untuk pengembangan teknologi pangan di Indonesia. Ya, jadi innovation atau inovasi yang dimunculkan dari Departemen Teknologi Industri Pertanian ini sangat relevan karena sejalan dengan kebidangan yang ditekuni dan adik-adik mahasiswa dalam melakukan riset. Semua hasil penelitian dari
yang dilakukan dalam skema skripsi dan juga tesis ini menghasilkan produk-produk olahan tempe yang memiliki inovasi tinggi. Inovasi yang kami hasilkan salah satunya ada tempe tinggi antioksidan yang sekarang malah untuk konsumsi kesehatan yang bisa menaikkan tingkat antioksidan di dalam tempe yang konsumsinya tidak hanya dimasak tetapi tempe tinggi antioksidan bahkan bisa dikonsumsi pada saat tempe masih mentah dan ini bisa untuk pangan fungsional yang bisa dikembangkan hingga nanti menumbuhkan produk-produk pangan yang sehat begitu. Perjalanan dari tempe sampai menghasilkan produk inovasi yang kami munculkan berawal dari bagaimana hasil panen petani rata-rata pada saat panen tinggi nilai ekonominya tidak begitu membahagiakan para petani. Dan ini memunculkan bagaimana inovasi harus dimunculkan sehingga menumbuhkan produk-produk inovasi yang bisa meningkatkan nilai ekonomi seperti produk yang ada di dalam tempe ini itu bisa mendorong nantinya pada tahap produksi petani dengan kedelai yang dihasilkan dan tentunya ini didorong dengan pendampingan dan teknologi yang diaplikasikan dari Fakultas Teknologi Pertanian bisa meningkatkan produktivitas skala nasional yang semula 1,2 ton per hektar bisa mencapai di atas 2,4 ton per hektar produktivitasnya dan ini saya kira sangat mendorong pada kemandirian pangan. Pada hasil akhirnya produk-produk olahan kedelai bisa ditingkatkan untuk memenuhi pasar-pasar di global market yang sejatinya mereka menggunakan bahan kedelai petani yang non-GMO dan ini diterima oleh pasar di luar negeri. Ya, hampir 90% saat ini kedelai yang ada di Indonesia digunakan untuk tahu dan tempe dari kedelai import yang sifatnya transgenik atau GMO. Kedelai lokal yang dihasilkan dari pembinaan dan juga mengadopsi teknologi menghasilkan kualitas mutu yang kita ujikan dengan standar pangan baik nasional dan internasional untuk komoditi kedelai petani memenuhi kriteria kualitas mutu yang diharapkan sehingga dihasilkan produk-produk pangan yang lebih sehat, lebih menjamin pada kualitas dan tentunya produk-produk ini ke depan akan menjadi produk-produk pangan yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat, khususnya masyarakat kita yang tempenya akan lebih banyak dipenuhi dari kedelai dalam negeri dan hasilnya bisa ditingkatkan untuk dijual sampai ke luar negeri. Bukan sebaliknya malah tempe diproduksi dalam negeri dengan kedelainya dari luar negeri yang sekarang ini sampai 90%, sehingga ini saya pikir sudah sudah mengurangi ketahanan pangan dan juga kemandirian pangan. Harapan kami adalah kemandirian pangan mulai dibangkitkan dari petani sampai dengan hasil industri dan produk-produk olahannya yang memiliki inovasi dan dipasarkan hingga ke mancanegara. Ya, saya kira hambatan dan tantangan ini sangat muncul di awal. Bagaimana kita mensosialisasi petani menanam kedelai, ada kendala, kemudian kita mengajak rekan-rekan untuk mengolah kedelai menjadi produk-produk olahannya. Ini rata-rata animonya tidak begitu tertarik. Namun dengan kita punya tekad
kita punya disiplin, kita punya semangat tinggi untuk menjunjung bersama petani. Lambat laun keberadaan ATMP untuk mengangkat kedelai lokal ini makin diminati dan makin meluas, dan sekarang rekan-rekan Bapak Ibu di fakultas juga sudah mendorong dan sama-sama banyak penelitian yang dilakukan, dan ini saya kira menjadikan animo yang cukup bagus di dalam pengembangan produk-produk pangan lokal yang bisa menumbuhkan untuk menjadi produk-produk pangan yang sifatnya lebih banyak menggunakan unsur produk bahan bakunya itu dari dalam negeri. Kalau bisa kami membrand 100% kedelai lokal untuk produk yang dikembangkan oleh ATMP yang lebih sehat dan lebih murni. Pertanian dengan cultivation memiliki potensi peningkatan ekonomi inklusif yang sangat besar. Namun ini belum terangkat secara penuh, secara indikator yang menunjukkan itu, padahal potensinya sangat tinggi. Dengan kondisi produk-produk olahan yang bisa dipasarkan skala nasional dan global, ini peningkatan ekonominya sudah tinggi, bisa mencapai 200% dibandingkan kalau kedelai hasil panen petani dijual dalam bentuk kedelai. Tapi kalau penjualan sudah nanti dalam bentuk produk olahannya dan juga didukung teknologi yang dikembangkan di fakultas, di studi teknologi pertanian, ini mendorong para generasi muda, para mahasiswa, oh ternyata teknologi pertanian yang dikembangkan ini memiliki potensi besar untuk peningkatan nilai ekonomi, dan tentunya ini ketahanan pangan nasional dari aspek agroindustri dan juga agribisnisnya. Hulu sampai dengan hilir ini menjanjikan potensi yang cukup bagus. Itu dia sedikit penjelasan dari ATMP. Nah, dari penjelasan Pak Atris, kita dapat mengetahui kalau 3 departemen di FTP sama-sama berperan penting, di mana teknologi smart farming dari TPB, pengolahan produk dari TPHP, dan strategi pemasaran dari TIP berperan penting dalam inovasi ATMP itu sendiri. Teknologi pertanian yang dikembangkan dengan cultivation memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Hal ini membuka peluang bagi kesatria pangan untuk mengembangkan diri dan berinovasi di bidang teknologi pertanian untuk mendukung ketahanan pangan di Indonesia. Nah, Satria Pangan, sampai di sini dulu ya perjalanan cultivation kita pada hari ini. Sampai jumpa di PPSMB Agroforia 2023.